perkenalkan, nama aku adalah Marta Olisinaga dengan MPM 2101010010193, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021 Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 langkah utama layanan bimbingan dan konseling beserta menganalisis sebuah kasus permasalahan di sekolah dasar dengan menggunakan 5 langkah utama layanan bimbingan tersebut. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang 5 langkah utama layanan bimbingan dan konseling. Jadi, 5 langkah utama layanan bimbingan tersebut adalah identifikasi kasus, diagnosis kasus, prognosa kasus, terapeutik kasus, evaluasi, dan tindak lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang identifikasi kasus. Jadi, identifikasi kasus adalah mengenal atau mengidentifikasi kasus secara pasti yang dihadapi oleh peserta didik. Masalah akan timbul apabila ada kesenjangan apa yang nampak pada diri anak dibandingkan dengan yang seharusnya. Dan yang kedua adalah diagnosis kasus. Diagnosis atau diagnosa adalah langkah untuk menetapkan atau memutuskan masalah atau kasus apa yang sedang diteliti berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. Yang ketiga adalah prognosis kasus. Prognosis adalah langkah untuk menentukan jalan penyelesaian terhadap masalah yang sedang diteliti. Pada tahap ini juga, proses mengambil keputusan atau penetapan pada masalah yang sedang diteliti. Yang keempat adalah terapeutik kasus. Terapeutik adalah langkah pemberian bantuan terhadap masalah yang sudah ditetapkan. Terapeutik juga adalah pengimplementasian dari prognosa dan penanganan yang diberikan dari diagnosa atau pemberian pengobatan terhadap masalah yang sedang diteliti. Yang kelima adalah evaluasi atau tindak lanjut. Evaluasi adalah penanganan atau penilaian masalah yang sudah diberikan solusi, apakah masalah tersebut dapat berhasil menggunakan keempat langkah utama tersebut. Informasi yang diperoleh dari evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan sampai sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan berhasil atau kurang berhasil. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisa sebuah kasus atau menjelaskan sebuah kasus permasalahan yang ada di sekolah dasar, yaitu tentang kesulitan belajar yang dihadapi oleh seorang peserta didik yang bernama Devano. Baiklah, contoh studi kasus menggunakan 5 langkah utama layanan bimbingan dan konseling. Kasus yang saya teliti yaitu berjudul rendahnya semangat belajar siswa dan kesulitan belajar yang dihadapi. Baiklah, untuk yang pertama itu adalah identifikasi kasus. Jadi, yang bernama Devano, berjenis kelamin laki-laki, berada di kelas 4 SD. Devano adalah seorang siswa kelas 4 SD yang tinggal bersama neneknya. Pada kasus ini, sebagai ukuran bahwa siswa tergolong mengalami kesulitan belajar, yaitu yang pertama, apabila secara nyata, siswa tidak dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, siswa mendapatkan nilai ujian yang rendah saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang ketiga adalah siswa secara nyata tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik setiap harinya di kelas. Tahap analisis data adalah tahapan pengumpulan data dengan baik yang berupa data pribadi maupun data tentang lingkungan sekitarnya secara menyeluruh. Yang kedua adalah diagnosa kasus. Maka dari itu dapat ditentukan atau ditetapkan masalah apa yang sedang dihadapi oleh Devano, yaitu masalah dalam kesulitan belajarnya. Dapat ditentukan bahwa yang menyebabkan Devano mengalami kesulitan belajar karena Devano tidak pernah belajar dengan teratur, karena setiap pulang sekolah Devano pergi ke pasar untuk membantu neneknya berdagang. Dan jika Devano mempunyai waktu luang, Devano pun lebih mementingkan untuk bermain ke rumah teman atau menonton televisi. Yang ketiga adalah
Prognosa. Prognosa adalah langkah untuk menentukan penyelesaian untuk masalah yang sedang dihadapi. Jadi, dapat dimungkinkan apa yang terjadi jika Devano segera mendapatkan bantuan terhadap masalah belajarnya. Baiklah, untuk prognosa ini saya akan menjelaskan bantuan apa yang akan diterima Devano jika secara cepat diberikan. Yaitu yang pertama, hasil nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester Devano akan menjadi lebih baik dan bagus apabila segera diberikan bantuan. Dan yang kedua adalah Devano harus diberikan perhatian dan motivasi dari guru maupun orang tua agar Devano bisa lebih sungguh-sungguh belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari guru. Yang ketiga adalah Devano bisa menerima ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah Devano juga akan lebih mudah, akan lebih pintar mengelola waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, dan waktu untuk membantu orang tua. Yang keempat adalah terapeutik. Untuk pemberian bantuan yang diberikan kepada Devano terhadap masalah belajar yang sedang dihadapinya, yaitu bantuan yang direncanakan terhadap masalah belajar adalah yang pertama, memberikan bantuan cara belajar yang bervariasi dan baik selama kegiatan belajar mengajar di kelas dan di rumah berlangsung. Yang kedua, memberikan tambahan jam belajar yang lebih di luar jam sekolah, seperti les atau bimbel. Bantuan yang dilaksanakan terhadap masalah belajar yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang bagaimana mengatur waktu belajar yang baik. Yang kedua, lebih banyak mengerjakan latihan-latihan soal yang bersifat teori dan membuat kesimpulan pada setiap kali kegiatan belajar. Yang ketiga adalah membuat jadwal belajar yang benar di kelas maupun di rumah. Yang keempat, belajar yang teratur minimal 2 jam setiap malam dengan mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari di sekolah dan membuat jadwal yang tepat untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kelima adalah belajar untuk mempersiapkan pelajaran untuk hari besoknya. Yang keenam, memberikan informasi bagaimana menghadapi kesulitan belajar. Baiklah, untuk yang kelima yaitu evaluasi atau tindak lanjut. Seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi, evaluasi adalah penanganan atau penilaian masalah yang sudah diberikan solusi, apakah masalah tersebut dapat berhasil menggunakan keempat langkah utama itu. Jadi, untuk evaluasi atau tindak lanjutnya yaitu untuk mencapai hasil yang maksimal terhadap usaha bantuan dan tindak lanjut ini diperlukan untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan atas kemajuan belajar Devano, yaitu yang pertama, mengamati nilai harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester Devano. Yang kedua, mengamati rekapitulasi kehadiran Devano dalam mengikuti setiap pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu mengamati kegiatan belajar Devano di kelas, apakah Devano sudah bisa fokus mengikuti pembelajaran di kelas. Dan yang keempat yaitu melihat perubahan-perubahan yang dilakukan Devano di dalam mengatur waktunya, terutama mengatur waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, dan waktu untuk membantu orang tua. Baiklah, sekianlah hasil analisis kasus yang bisa saya jelaskan dengan menggunakan 5 langkah utama layanan bimbingan dan konseling. Baik, jika saya mempunyai tutur kata atau bahasa yang salah, saya mohon maaf dan selamat menyaksikan video yang telah saya buat ini. Terima kasih, salam sehat.